Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah 2 minggu menunggu, manga One Piece chapter ke-989 akhirnya sekarang sudah rilis. Jadi, karena manga One Piece chapter ke-989 yang merupakan chapter terbarunya telah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Meski sudah 2 minggu berlalu, pastinya kalian masih ingat dengan aksi Franky pada chapter lalu ketika dia menabrak Big Mom dengan motornya, bukan? Dan tentunya kalian juga masih ingat kejadian di mana Nami memanggil Franky Aniki. Dan lucunya pada chapter kali ini, Nami yang sangat gembira karena Franky sudah menolongnya dari Big Mom sambil memeluk Franky, dia mengatakan, "Beri aku perintah." Yang terang saja perkataan Nami ini kalau menurut saya sangat lucu. Sebab Nami memang jarang sekali diperlihatkan bertingkah konyol seperti sekarang ini. Dan untungnya yang menyelamatkan Nami bukannya Sanji ataupun Brook. Sebab seperti yang kalian tahu, kalau Nami mengatakan beri aku perintah itu kepada Sanji ataupun Brook, maka apa yang akan terjadi pada sang navigator ini nantinya. Dan mungkin juga alasan kenapa Nami berani berbicara beri aku perintah, alasannya karena yang menolongnya adalah Franky. Karena saya yakin jika yang menyelamatkannya bukannya Franky melainkan Sanji dan Brook, dia tidak akan berani bilang seperti itu. Di awal-awal cerita chapter kali ini, meski sedang di tengah pertempuran, banyak sekali kejadian lucu yang diperlihatkan. Salah satunya adalah kejadian ini. Setelah Franky berhasil menjatuhkan Big Mom dengan menabraknya, akhirnya Luffy bisa terbebas dari incaran. Dan sebelum menuju ke tempat Kaido, Kapten Bajak Laut Topi Jerami ini memang mengatakan kepada Shinobu kalau Yamato adalah sekutu mereka dan dia bisa mempercayainya. Namun kocaknya, Yamato yang sudah dipercaya Luffy untuk melindungi Momonosuke malah mengatakan kalau dirinya adalah Oden. Yang pastinya mendengar perkataan Yamato itu membuat Momo dan Shinobu sangat terkejut. Oleh sebab itu, meski niat Yamato baik, Momo dan Shinobu malah kabur dari anak Kaido itu. Bahkan agar bisa kabur dari Yamato, Shinobu sampai menggunakan jutsunya. Jujur saja tidak aneh jika Momo dan Shinobu memilih kabur dari Yamato. Karena Yamato pastinya akan dianggap sebagai orang aneh lantaran dia mengaku sebagai Oden. Apalagi bagi Momo yang merupakan putra Oden. Jadi sangat wajar sekali kalau kedua orang ini lebih memilih kabur dari Yamato yang mereka anggap sebagai orang aneh meski Luffy sudah mengatakan kalau dia sekutu dan dapat dipercaya. Anggota Flying Six yang sudah ditunjukkan kekuatannya ketika bertarung memang cuma 3 orang saja, yaitu Extract, Pack One, dan Ulti. Dan ketiga orang ini sama-sama memiliki kekuatan buah iblis Zoan model dinosaurus. Tapi menariknya pada chapter kali ini, Hyogoro dan para Yakuza yang sedang bertarung dengan anak buah Kaido yang mereka anggap tidak ada habisnya malah mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Yaitu kata Hyogoro, menurut informasi yang dia dapat dari Denjiro, para anggota Flying Six bisa berubah menjadi dinosaurus. Tentu saja apa yang dikatakan Hyogoro ini sangat menarik. Sebab jika menurut Denjiro para anggota Flying Six bisa berubah menjadi dinosaurus, itu berarti besar kemungkinan kalau Black Maria, Woswo, dan Sasaki juga merupakan pengguna kekuatan buah iblis Zoan Ryu Nomi. Lantaran perubahan dinosaurus memanglah berasal dari kekuatan itu. Dan sekarang jika benar kalau semua anggota Flying Six merupakan pengguna kekuatan buah iblis Zoan Ryu Nomi, maka jelas sudah kalau dalam kelompok bajak laut binatang buas hampir semuanya adalah pengguna kekuatan buah iblis Zoan. Lantaran meski cuma sedikit ada 2 orang anak buah Kaido yang menggunakan kekuatan buah iblis Paramecia, yaitu Appo dan Basil Hawkins. Tapi meski sekarang sudah ada sedikit petunjuk mengenai kekuatan dan jenis buah iblis milik Black Maria, Woswo, dan Sasaki, namun untuk modelnya sekarang belum bisa kita ketahui. Dan mungkin secepatnya kita bisa segera mengetahui hal itu. Karena Woswo dan Black Maria sudah berada di dekat tempat pertempuran berlangsung. Sedangkan Sasaki mungkin masih butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengetahui model buah iblisnya. Lantaran dia memang sudah tertangkap dan diikat oleh Denjiro. Kemarahan Big Mom sudah tak terelakkan lagi. Apalagi yang membuat Big Mom semakin murka adalah ulah dari Brook yang untuk kedua kalinya berhasil kembali menggagalkan serangannya menggunakan Zeus. Dan menariknya saat berjumpa kembali dengan Brook, Big Mom malah mengatakan kalau Brook banyak berteman dengan makhluk hidup yang langka. Yap, yang dimaksud Big Mom itu adalah Franky. Itu berarti Big Mom sama sekali tidak tahu kalau Franky notabene adalah manusia. Oleh sebab itulah kenapa Big Mom menganggap kalau Franky adalah makhluk langka.
Akan tetapi mengejutkannya, meskipun yang ada di hadapannya adalah seorang kaisar dunia baru, Franky malah sama sekali tidak takut. Malahan dia berencana untuk menghadapi Big Mom meski Nami memperingatinya agar dia kabur. Dan alasan kenapa Franky lebih memilih untuk menghadapi Big Mom ialah karena menurut Franky agar mereka bisa membuat Luffy menjadi raja bajak laut adalah dengan tanpa rasa takut bertarung meski lawannya Yonko sekalipun. Sebab itulah demi agar dia bisa membantu Luffy menggapai impiannya, Franky berencana bertarung melawan Big Mom dengan menyerangnya menggunakan Radical Beam miliknya. Namun sayangnya sebelum Franky melancarkan serangannya, terlebih dulu perhatian mereka teralihkan oleh kekacauan yang dibuat oleh para Numbers. Oleh karena itulah akhirnya pertarungan antara Franky melawan Big Mom tidak terjadi. Tapi yang mengejutkannya, kalau sebelumnya para Numbers hanya diperlihatkan gambar siluetnya saja, kali ini kita bisa melihat langsung seperti apa wujud mereka. Meskipun untuk sekarang para Numbers yang ditunjukkan baru 3 saja. Dan mengejutkannya lagi, rupanya para Numbers ini adalah sebuah produk gagal dari klan raksasa kuno yang Kaido beli di Bank Hazard. Memang benar sekarang telah terungkap seperti apa sebenarnya sosok para Numbers. Namun yang membuat saya penasaran ialah dari siapa Kaido membeli produk gagal klan raksasa kuno ini dan siapa yang membuatnya. Sebab seperti yang kalian tahu kalau sebelum Caesar ada Dr. Vegapunk yang melakukan penelitian di sana. Dan jujur saja kalau menurut pendapat saya pribadi, kemungkinan yang melakukan penelitian klan raksasa kuno ini adalah Dr. Vegapunk. Karena jika kalian ingat, untuk membuat klan raksasa yang dipesan Big Mom saja Caesar tidak mampu dan berakhir gagal. Dan jika benar yang melakukan penelitian dan menciptakan klan raksasa kuno adalah Dr. Vegapunk, itu berarti yang menjual produk gagal itu kepada Kaido adalah pemerintah dunia. Lantaran Dr. Vegapunk sendiri adalah ilmuwan yang bekerja pada pemerintah dunia. Apalagi kalau menurut saya tidak mengherankan jika pemerintah dunia bisa melakukan transaksi dengan Kaido. Karena seperti yang kalian ingat sendiri, sebelumnya kita juga telah diperlihatkan ketika CP0 melakukan transaksi senjata dengan Orochi di Wano. Padahal yang memiliki pabrik senjata di Wano bukan hanya Orochi, melainkan Kaido juga. Jadi meski secara sembunyi-sembunyi sebenarnya pemerintah dunia juga melakukan transaksi dengan para Yonko. Itulah kenapa Sang Siang juga merupakan seorang kaisar dunia baru juga bisa menemui para Gorosei. Karena kemungkinan meski mereka di luar bermusuhan, di dalamnya ada transaksi yang dilakukan. Kemunculan para Numbers memanglah sesuatu yang cukup menarik perhatian. Tapi tentunya bukan tanpa alasan kenapa mereka tiba-tiba diperlihatkan. Karena ternyata kemunculan Numbers ini sekaligus digunakan oleh Oda Sensei untuk membawa Chopper dan Usopp yang sebelumnya terpencar kembali ke dekat teman-temannya. Lantaran setelah terlepas dari perhatian Big Mom, rupanya kedua orang ini tertangkap oleh para Numbers. Melihat hal itu tentu saja membuat Franky tidak terima. Jadinya serangan laser beam yang awalnya dia arahkan kepada Big Mom malah berakhir untuk menyerang para Numbers. Memang benar dengan serangan itu Franky berhasil merebut kembali teman-temannya sekaligus alat ciptaannya. Akan tetapi saat perhatian Franky teralihkan, Big Mom langsung menggunakan kesempatan itu untuk berusaha menyerang Cyborg itu. Franky yang sedikit lengah pastinya terkejut, tapi untungnya Jinbe dengan sigap berhasil menahan serangan Big Mom sekaligus membantingnya. Dan diikuti dengan kekuatan buah iblis Robin yang akhirnya berhasil membuat Big Mom terlempar sangat jauh. Dengan kata lain, perpaduan kekuatan Gyojin Karate dan kekuatan Hana-Hana no Mi untuk sementara berhasil menjauhkan Big Mom dari medan pertempuran. Sejak awal tujuan Luffy ke Wano adalah untuk mengalahkan Kaido. Makanya meski dia dihadang oleh Big Mom, Luffy lebih memilih untuk menghindar dan lebih fokus untuk menuju ke tempat Kapten Bajak Laut Binatang Buas itu berada. Bahkan karena alasan itu pula Luffy sama sekali tidak tertarik dengan para anak buah Kaido, padahal mereka juga kuat-kuat. Sebab itulah saat Luffy sedang menuju ke atas, dia sama sekali tidak memperdulikan Queen yang memiliki tubuh besar itu. Padahal sebelumnya Luffy sudah bertemu dengan Queen saat di penjara Udon. Namun lucunya ternyata bukan hanya Luffy saja yang tidak memperdulikan Queen. Zoro yang tiba-tiba muncul di dekat Queen juga tidak memperdulikan anggota All Star itu. Bahkan saking acuhnya Zoro, dia malah mau ikut dengan Luffy yang ingin pergi ke atas untuk melawan Kaido meski di dekatnya ada Queen. Terang saja Queen terkejut saat dia tidak diperhatikan, dan hal itu pastinya juga membuat Queen marah. Makanya saat Luffy dan Zoro berusaha pergi ke atas, Queen langsung berubah dan langsung berhasil menangkap kedua orang itu dengan mulutnya. Di sisi lain, Sanji yang sebelumnya sudah terkena serangan telak dari King rupanya masih selamat.
Dan sepertinya luka yang dialami Sanji juga tidak terlalu parah. Sebab Right Sweet Sanji ternyata sangat kuat yang hal itu akhirnya berhasil melindungi tubuh Sanji dari luka fatal. Akan tetapi menariknya setelah Luffy dan Zoro yang sudah tertangkap oleh Queen dilemparkan kembali ke bawah, ternyata di sana sekarang seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami sudah ada di satu tempat. Dengan begitu untuk kedua kalinya di Wano, anggota lengkap bajak laut topi jerami bisa berkumpul. Dan saat kelompok bajak laut topi jerami berkumpul, entah kenapa meski keadaan sekarang mereka tengah dikepung musuh, Hyogoro dengan sangat yakin mengatakan kalau mereka tidak akan kalah. Memang benar Luffy dan kawan-kawannya selalu bisa memberi semangat juang bagi sekutu-sekutu yang mereka miliki. Seperti contohnya saat mereka berada di Pulau Manusia Ikan. Namun menariknya saat semua anggota kelompok bajak laut topi jerami berkumpul, Luffy sebagai kapten mengatakan kalau dia akan ke tempat Kaido dan menghajarnya. Sedangkan urusan anak buah Kaido dia serahkan kepada teman-temannya. Yang menariknya meski Luffy selalu bersikap ceroboh, kendati dia seorang kapten, menariknya saat dia memberi perintah serius tidak ada anggotanya yang menentangnya. Alasannya sangat jelas karena semua teman-teman Luffy sangat mempercayai kaptennya itu. Tapi yang menarik saat semua anggota kelompok bajak laut topi jerami ini berkumpul adalah tentang perkataan Sanji dan Zoro. Sanji mengatakan mereka semua pengguna kekuatan tipe terbang saat melihat King beserta anak buahnya. Yang itu mungkin bisa menjadi sebuah pertanda kalau yang akan menghadapi King adalah Sanji. Sebab seperti yang saya katakan sebelumnya, yang paling pas untuk menghadapi King memanglah cuma Sanji yang bisa terbang juga. Sedangkan Zoro tetap kekeh mengatakan pokoknya kita harus pergi ke atas. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah pertanda kalau dia akan menghadapi orang kuat lain yang sedang berada di dekat Kaido, yaitu Jack. Soalnya Jack sekarang memang tengah bertarung dengan kelompok suku Ming di dekat Kaido berada. Jadi karena Jinbei tidak mengatakan apapun sedangkan dia adalah petarung terkuat yang tersisa, maka mungkin dia yang akan menghadapi Queen. Mungkinkah apa yang saya katakan ini nantinya bisa menjadi sebuah kenyataan? Siapa yang tahu? Tapi yang jelas setelah ini kita akan selalu melihat pertarungan-pertarungan sengit antara bajak laut topi jerami melawan bajak laut binatang buas. Nah itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-989 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.